Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ismail Husna, alumni dari Fakultas Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga, yang beberapa waktu lalu lagi hits. Oke, saya di sini dimintain tolong untuk sharing kepada teman-teman mengenai penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk meminimalisir kesalahpahaman. Oke, teman-teman. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita ketahui bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari untuk menyampaikan informasi, penjelasan, atau apapun kepada orang lain agar dimengerti. Apalagi kita hidup di era digitalisasi, teman-teman. Semua dijadikan satu di media sosial. Tidak sedikit dari kita, baik kalian ataupun saya, pengguna aktif, entah itu Twitter, Instagram, Facebook, atau apapun yang ada di HP sebagai media sosial yang ada di era sekarang. Baru-baru ini kalian mendengar berita yang heboh tentang kata-kata anjay. Kenapa sih kata-kata anjay saja dipermasalahkan dan tidak boleh menggunakan bahasa tersebut di halayak umum? Padahal kata-kata anjay itu sama seperti kata-kata santuy, kata-kata hello bro, atau gumus banget, atau bahasa-bahasa gaul yang lagi kekinian ya. Yang pertama, karena yang melafalkan kata-kata anjay itu adalah selebgram atau orang yang sudah terkenal di Instagram, sehingga ketika pengucapannya selebgram tersebut pasti akan diikuti oleh followersnya. Seperti itu, teman-teman. Dan ada yang kontra tentang kata-kata anjay itu tidak islamilah atau tidak sopan dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, atau ujaran yang tidak senonoh atau apapun itu. Sehingga pada akhirnya dipertegas bahwa kata-kata anjay tidak boleh digunakan di halayak ramai atau di kalangan masyarakat. Pada intinya, teman-teman, pada kasus tersebut bahwa kita harus berhati-hati memilih bahasa yang akan kita sampaikan di media sosial. Maka dari itu, teman-teman, kenapa bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu dapat meminimalisir kesalahpahaman. Karena yang pertama, bahasa Indonesia adalah mewakili identitas kita di suatu tempat. Contohnya, kita mempunyai sahabat si A dan si B, teman-teman. Dia kemana-mana bareng, kelas bareng, curhat-curhatan bareng tentang pacar si A, si B, atau tentang hobi bareng, semuanya bareng, termasuk dia masuk dalam organisasi yang sama, contohnya OSIS gitu ya, teman-teman. Akan tetapi si A itu kedudukannya lebih tinggi daripada si B. Umpamanya si A itu adalah ketua OSIS, sedangkan B itu adalah ketua divisi gitu, salah satu divisi gitu. Maka bahasa yang digunakan ketika mereka berdua di luar konteks OSIS akan berbeda dengan bahasa yang digunakan ketika mereka dalam forum OSIS. Oke, contohnya si A dan si B ketika ngobrol, lo atau awakmu itu gak ngerasa piye-piye ta ambek si A, si B, bla bla bla, ketika curhat seperti itu. Akan tetapi bahasa yang digunakan berbeda ketika sedang rapat. Contohnya, si A menyuruh si B
karena dia divisi humas gitu ya. Si A, si B, tolong infokan kepada saya atau tolong cari siswa-siswa yang orang tuanya terdampak COVID-19, entah itu secara perekonomian, kesehatan atau apapun. Tolong kamu sensus data dari kelas 1 sampai kelas 3. Si B merasa keberatan teman-teman, karena apa? Bayangkan untuk mencari data sebegitu besarnya, sebegitu banyaknya siswa, dia hanya mempunyai 2 anggota saja di divisi humas tersebut. Sehingga si B protes dengan bahasa yang dia anggap wajar-wajar saja. Si A, saya keberatan, kok bisa? Sedangkan kita tahu Mas, siswa di sini sangatlah banyak. Bagaimana saya harus bisa data? Apakah saya harus ke guru-guru atau saya harus ke kelas? Saya merasa keberatan karena siswa tersebut banyak sekali. Si A menjawab dengan tegas, dengan baik, tolong cerna kata-kata saya. Si B, tolong data orang tua yang terdampak COVID-19, tolong disensus dan tolong kasihkan saya. Kata-kata tolong teman-teman di situ untuk si A itu bukan berarti permohonan, bukan, akan tetapi kata-kata tolong yang disampaikan oleh si A itu adalah kata-kata perintah, yaitu yang saya bilang bahasa mewakili identitas diri kita di suatu konteks. B tidak harus menerima apapun yang diperintahkan oleh ketua OSIS, yaitu si A, walaupun mereka adalah sahabat. Itu. Yang kedua, kenapa bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa meminimalisir kesalahpahaman? Karena yang kedua, penerimaan tidak akan pernah sama dari satu yang lainnya. Contohnya gini teman-teman, kalian mengadakan pentas seni dan akan menampilkan artis papan atas. Secara otomatis panitia itu harus melakukan pengiriman proposal, entah itu dari email atau telepon, melobi manajer, bukan ke artisnya toh. Akan tetapi waktu kita email proposal tidak ada tanggapan, maka dari itu kita harus berkomunikasi lewat telepon. Oke, ketika panitia menelpon manajemen artis yang ingin diundang di acara pentas seni. Selamat pagi, kami dari panitia pentas seni SMP Bina Bangsa Surabaya menanyakan apakah tanggal 25 September artis A bisa mengisi acara tersebut. Dan manajemen berkata, oh baik, akan kami catat. Apakah proposal sudah dikirimkan kepada kami? Oh sudah mbak, lewat email. Oh baik, kami akan catat pada tanggal 25 September akan kami hubungi segera ketika tanggal tersebut apakah si artis bisa mengisi acara kalian. Baik, terima kasih, selamat pagi. Untuk panitia, saya kasih pertanyaannya, apakah panitia akan menunggu telepon dari manajemen artis tersebut, atau yang kedua, panitia solutif untuk menelpon lagi, menanyakan bagaimana kelanjutan dari percakapan yang tadi. Oke, jawabannya adalah yang kedua teman-teman, karena
walaupun ada kata baik akan kami hubungi. Apakah tanggal 25 September si artis dapat mengisi acara Anda? Itu bukan berarti si manajemen harus menelpon kepada kalian, karena yang butuh itu adalah kalian, yaitu sehingga kalian itu harus inisiatif menelpon terlebih dahulu. Oke, contohnya kita harus menelpon lagi. Oke Mas, selamat pagi. Kami dari SMP Bina Bangsa Surabaya. Bagaimana kelanjutan dari hasil proposal saya pada tanggal 25 September besok? Apakah artis si A bisa mengisi acara kami? Oh, baik Mbak, terima kasih sudah menghubungi kami lagi. Ternyata tanggal 25 September besok, mohon maaf sudah ada banyak schedule yang harus yang sudah dijanjikan kepada dari artis si A. Mohon maaf Mbak, tidak bisa mengisi acara pentas seni di sekolah kalian. Terima kasih sudah memilih artis si A untuk mengisi acara tersebut. Mohon maaf bila artis si A belum bisa mengisi acara. Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih. Jadi intinya teman-teman, dari kenapa penggunaan bahasa Indonesia dan baik dan benar itu bisa meminimalisir kesalahpahaman, karena yang poin 2 itu, karena penerimaan dari bahasa kita atau informasi yang kita berikan tidak akan pernah sama dari satu dengan yang lainnya. Sehingga bagi teman-teman, pergunakanlah bahasa sesuai dengan konteks. Oke teman-teman, dari 2 poin tersebut dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itulah sangat kompleks, dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu hukumnya wajib. Walaupun tergantung konteks kita ada di mana, berbicara dengan siapa, dan kita berada di tempat mana. Akan tetapi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu Indonesia, seperti yang ada di Sumpah Pemuda. Bahasa tidak bisa dibuat main-main. Bahasa itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seakan-akan sepele, seakan-akan itu bahasa sehari-hari, bahasa yang tidak bisa dibilang kita meminggirkan bahasa dari bahasa yang lain, seperti ujian. Mau katakan apapun, ketika kita ujian bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Tidak teman-teman, karena bahasa Indonesia pada dasarnya lebih rumit, karena bahasa Indonesia memiliki kaidah-kaidah kesopanan, kaidah-kaidah atau etika-etika berbahasa yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, berbahasalah yang santun, berbahasalah yang baik dan benar, karena semakin orang yang berpendidikan, semakin orang tinggi kedudukan, dia akan berbahasa dengan baik dan benar di khayala umum atau di masyarakat. Cukup sekian teman-teman sharing dari saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa teman-teman, bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita, lestarikan dan jangan pernah menganggap remeh bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.